Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kawan pajak dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Aditya Mulyadi, fungsional penyuluh pajak pada Kanwil DJP Jawa Barat 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Peraturan Dirjen Pajak atau Per 05 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor Per 07 tahun 2020, tempat pendaftaran wajib pajak, dan pelaku usaha melalui sistem elektronik dan atau tempat pelaporan usaha pengusaha kena pajak pada kantor pelayanan pajak di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, kantor pelayanan pajak di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan kantor pelayanan pajak Madya. Kawan pajak semua, latar belakangnya Perdirjen 05 tahun 2021 ini adalah terdapat perubahan wilayah kerja unit vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210 Tahun 2017 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Yang pertama, adanya penambahan unit kerja KPP Madya, sebelumnya berjumlah 20 unit menjadi 38 unit. Kemudian yang kedua, perubahan wilayah kerja KPP Madya, sebelumnya meliputi seluruh provinsi yang menjadi wilayah kerja Kanwilnya menjadi hanya satu provinsi. Kemudian yang ketiga, perubahan wilayah administrasi pemotongan atau pemungutan pajak dan pembayaran atau penyetoran pajak atau lampiran B. Materi muatan Perdirjen 05 tahun 2021 ini yaitu administrasi wajib pajak di KPP Wajib Pajak Besar, Khusus dan Madya atau yang kita kenal sebagai KPP BKM. Yang pertama adalah perbaikan penyampaian materi dalam pasal 5 dan pasal 6. Kemudian yang kedua, penambahan satu pasal ketentuan peralihan atau pasal 20A terkait masa transisi penggunaan SPT masa PPh pasal 2126 secara terpusat di KPP BKM. Yang ketiga, perubahan lampiran B mengenai wilayah administrasi pemotongan atau pemungutan dan pembayaran atau penyetoran pajak menyesuaikan dengan wilayah kerja KPP BKM dalam PMK 184. Yang keempat, perubahan lampiran C dan lampiran D yaitu penambahan diktum dalam format Cap Dirjen tentang penetapan WP KPP BKM dan Cap Dirjen pemindahan WP dari KPP BKM. Nah, berikut adalah pelaksanaan hak dan atau pemenuhan kewajiban khususnya untuk pemotongan PPh pasal 2126. Skenario yang pertama, bila pusat dan atau cabang terdaftar di KPP BKM atau KPP Kanwil Wajib Pajak Besar, Khusus dan Madya, serta pusat dan atau cabang berdomisili di lampiran B dalam Per ini, maka seluruh pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan baik di cabang 1, cabang 2 maupun pusat dilaksanakan di NPWP pusat. Ini syaratnya apabila cabang-cabangnya dan pusatnya berada di wilayah lampiran B. Kemudian untuk skenario kedua, bila pusat terdaftar di BKM dan pusat berdomisili di lampiran B, namun cabang 1 dan cabang 2 terdaftar di wilayah di luar lampiran B, maka pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan untuk pusat hanya untuk pusat itu sendiri, sedangkan cabang-cabangnya melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara masing-masing. Yang skenario ketiga, apabila cabang 1 terdaftar di BKM dan cabang 1 berdomisili di lampiran huruf B, namun pusatnya terdaftar di wilayah di luar lampiran B dan cabang 2-nya berada di wilayah di luar lampiran B, maka pelaksanaan hak dan kewajiban untuk cabang 1 itu hanya yang di BKM itu hanya untuk dirinya sendiri atau untuk NPWP tersebut saja, sedangkan untuk NPWP pusat dan cabang 2-nya pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya masih terus. Nah, bagaimana kondisinya bila pusat berada di luar wilayah lampiran huruf B dan cabang 1 serta cabang 2-nya juga berada di wilayah di luar lampiran huruf B. Namun, karena sudah memenuhi ketentuan, atas pusatnya ditetapkan terdaftar di KPP di lingkungan Kanwil besar dan khusus. Nah, sedangkan di KPP lokasi tempat asal dari pusat tersebut diberikan NPWP cabang. Setelah SMT atau saat mulai terdaftar, maka atas
Wajib pajak yang terdaftar di KPP BKM itu dapat melaksanakan hak dan kewajibannya beserta dengan cabang 1 dan cabang 2 yang berada di wilayah di lampiran huruf B. Nah, berikut adalah pelaksanaan hak dan atau pemenuhan kewajiban untuk output PPH yang meliputi pasal 2126, pasal 4 ayat 2, pasal 2326, pasal 15, dan PPH pasal 22. Untuk PPH output, selain PPH pasal 2126, mengacu kepada kedudukan hukum pihak yang melakukan penandatanganan perjanjian atau kontrak baik tertulis atau tidak. Dalam hal kontrak dibuat dan ditandatangani oleh pusat, maka terutang di KPP BKM. Namun halnya bila terdaftar atau ditandatangani oleh cabang, maka pelaksanaan hak dan kewajibannya berada di cabang tersebut. Kecuali PPH pasal 4 ayat 2 atas penghasilan berupa bunga dan dividen, dan PPH pasal 2326 atas penghasilan berupa bunga, royalti, dan dividen. Ini tetap di NPWP pusat. Berikut adalah pelaksanaan hak dan atau pemenuhan kewajiban untuk PPH pasal 2126. Bagi pegawai yang terdaftar sebagai pegawai pusat, maka terutangnya di pusat wajib pajak. Sedangkan bagi pegawai yang terdaftar sebagai pegawai cabang, terutang di cabang wajib pajak. Kepada bukan pegawai, termasuk yang terutang PPH pasal 2126, terutang di pusat atau cabang yang melakukan pembayaran imbalan. Nah, WP di KPP BKM dapat menyampaikan sentralisasi pelaporan SPT masa PPH pasal 2126. Wajib pajak yang terdaftar pada KPP BKM dapat menyampaikan SPT masa PPH pasal 2126 dengan menggunakan NPWP pusat untuk melaporkan pemenuhan kewajiban PPH pasal 2126 yang terutang di pusat dan seluruh cabang wajib pajak berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak secara jabatan. Nah, untuk di Per 05 ini klausul permohonan wajib pajak dihapus. Kemudian pengecualian pelaksanaan hak dan atau pemenuhan kewajiban output untuk PPH pasal 4 ayat 2 di bidang pengalihan tanah dan atau bangunan. WP usaha di bidang pengalihan tanah dan bangunan yang berada di KPP BKM dapat melaksanakan pemenuhan kewajiban hak dan kewajiban pajaknya untuk cabang baik untuk pusat maupun cabang 1 dan cabang 2 yang berada di wilayah lampiran huruf B. Sedangkan untuk cabang 3 yang berada di wilayah di luar lampiran huruf B, maka dilaksanakan pada KPP lokasi usaha. Berikut adalah ketentuan peralihan. PPH pasal 2126, pelaksanaan hak dan atau pemenuhan kewajiban. Sentralisasi pelaporan SPT masa PPH pasal 2126. Wajib pajak yang terdaftar pada KPP Madya dapat menyampaikan SPT masa PPH pasal 2126 dengan menggunakan NPWP pusat untuk melaporkan pemenuhan kewajiban PPH pasal 2126 yang terutang di pusat dan seluruh cabang wajib pajak dengan wilayah administrasi pemotongan atau pemungutan dan pembayaran atau penyetoran pajak selain Provinsi DKI Jakarta. Sentralisasi pelaporan dilakukan menggunakan aplikasi SPT masa PPH pasal 2126. Namun, dalam hal belum tersedia, maka penyetoran dan pelaporan atas kewajiban pemotongan PPH pasal 2126 dilakukan dengan menggunakan NPWP pusat dan NPWP cabang masing-masing. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda semua. Sampai bertemu kembali di video-video yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.